Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola menuai pro dan kontra. Pasalnya dalam penyampaian aturan tersebut, Gus Yakut membandingkan suara lantunan azan dengan suara gonggongan anjing. Atas pernyataannya, banyak pihak yang merasa perumpamaan Gus Yakut itu sangat merendahkan umat Islam dan menuai kecaman banyak pihak. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Bagaimana bisa seorang menteri agama, tokoh agama pula, bisa disandingkan lantunan azan dengan suara hewan? Pernyataan menteri agama itu hanya membuat gaduh. Kontroversi atas nama agama yang dilakukan menteri agama dirasa tidak pantas. Atas dasar kepentingan apa? Lantunan azan disandingkan dengan suara hewan. Lagi-lagi konteks agama yang dimunculkan membuat suasana panas. Dari peristiwa itu, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf mengatakan, ungkapan yang disampaikan Menteri Agama menyandingkan suara azan dengan gonggongan anjing itu sungguh tidak tepat. Karena jika dikaitkan dari psikologis, pasti akan menyakitkan umat Islam. Menurut politisi partai PKS tersebut yang juga seorang ulama menjelaskan, jika dalam hukum Islam sebuah analogi merupakan kiasan atau persamaan, tentu menyamakan suara azan dan suara anjing itu tidak sama, dikarenakan suara anjing itu tidak bermakna, sedangkan suara azan sangat bermakna. Pihaknya juga mengatakan ungkapan Menak itu sangat naif, mengingat suara anjing tersebut sungguh tidak ada kaitannya dengan hukum dan ibadah, sedangkan azan merupakan ada kaitannya dengan hukum dan ibadah. Bukhari juga meminta dengan tegas kepada Menteri Agama agar segera meminta maaf dan mencabut ucapannya tersebut. Edukasi. Di dalam surat edaran ini, saya tidak menemukan kalimat edukasi satu manapun. Tapi yang ada adalah justru untuk pengawasan. Ini berarti berbeda dengan semangat tujuan awalnya. Karena itu, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat yang akan mengatur. Lingkungan ketika merasa terganggu, mereka akan berbicara dengan takmir akan menyelesaikan persoalan. Bukan Kementerian Agama atau yang lainnya dan seterusnya. Itu saya kira yang pertama. Nah yang kedua, terkait dengan menganalogikan bahwa suara azan yang bersama-sama, bersahut-sahutan antara masjid satu musola dengan yang lainnya, mirip seperti anjing menggonggong. Saya kira ini juga tidak patut. Sangat tidak tepat menganalogikan. Saya lihat dari dua sisi. Dari sisi sosiologis, itu pasti akan menyakiti umat Islam. Karena cara menganalogikan itu sangat tidak sesuai. Yang kedua, ketika dilihat dari sisi hukum, dari sisi teori dan keilmuan, ini juga tidak tepat. Karena kalau yang namanya analogi di dalam hukum Islam itu artinya kias. Kias itu ada rukun, ada syarat. Salah satu syaratnya adalah orang bisa menganalogikan satu hal, satu kondisi atau satu benda dengan satu kondisi atau satu benda yang lainnya. Pertama harus ada kesamaan. Antara suara anjing menggonggong dengan suara azan tidak sama. Karena suara anjing tidak punya makna, suara azan itu bermakna. Yang kedua, bahwa suara anjing tidak ada kaitan dengan hukum dan ibadah. Azan itu ada kaitan hukum, ada kaitan ibadah. Sehingga perumpamaan itu naif sekali menurut saya. Saya minta dalam konteks ini Menteri Agama segera minta maaf dan mencabut pembicaraan itu. Terima kasih. Dari Jakarta, Ricky Iskandar melaporkan untuk Sinpo TV.